Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Wakil Gubernur Sumatera Barat memerintahkan Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat agar segera membagikan beras kepada warga sebagai jaring pengaman sosial dari dampak COVID-19. Menurut Wagub, masing-masing daerah telah memiliki beras cadangan sebanyak 100 ton yang bisa langsung dibagikan kepada warga. Masyarakat yang dibantu adalah yang belum menerima program sosial pemerintah pusat seperti PKH, Rastra, dan sebagainya. Harga kacang hijau dan gula di Pasaraya Padang kembali merangkak naik. Saat ini, kacang hijau dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram dan gula dijual Rp19.000 per kilogram. Wakil Gubernur Sumbar menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memutuskan untuk membantu warga miskin yang terkena dampak wabah COVID-19. Seperti mereka yang berdagang kaki lima, tukang ojek, sopir angkot, dan lain-lainnya. Masing-masing jiwa mendapatkan bantuan beras sebanyak 9 kg beras untuk 1 bulan. Wagub meminta kepada Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat agar sesegera mungkin untuk membagikan beras tersebut kepada warganya. Pasalnya, sejak diputuskan dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah minggu lalu, pemerintah kota dan kabupaten diminta mendata warganya yang akan diberikan bantuan jaring pengaman sosial tersebut. Yang akan menerima bantuan itu adalah keluarga miskin yang terkena dampak sosial ekonomi wabah COVID-19. Syaratnya, mereka tidak termasuk dalam penerima program jaring sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, seperti PKH, Rastra, ataupun sejenisnya. Jadi per orang tuh 9 kilo. Nah, dikalikan saja rumah keluarganya berapa. Kalau 5, berarti 1 bulan dapat 45 kilo. Itu sesegera mungkin. Bupati Wali Kota sudah diminta sekarang untuk segera membagikan beras itu karena mereka sekarang punya 100 ton di daerah masing-masing. Bencana punya. Dan itu boleh diambil ke bulog masing-masing. Karena sudah dapat bantuan PKH itu ada yang 1 juta, ada yang 1,2. Nah, ini kan juga, itu kan akan segera dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita yang sudah dibantu oleh pemerintah pusat, tidak lagi kita khusus kepada dampak orang yang belum terdata ini. Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah, Wagub juga mengimbau bagi perantau yang memiliki kelebihan rejeki agar ikut menggalang dana untuk membantu warga miskin di kampung halaman yang terdampak wabah ini. Seperti yang sudah dilakukan para perantau dari Nagari Larehnan Panjang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Karena berkurangnya pasokan dan menjadi incaran banyak konsumen, kacang hijau yang sebelumnya dijual Rp19.000 per kilogram, saat ini harganya naik Rp6.000 dan dijual Rp25.000 per kilogram. Hal yang sama juga dialami oleh komoditi gula, yang saat sekarang dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram. Sebelumnya, gula hanya dijual Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Sejak wabah COVID-19, beberapa harga komoditi mulai merangkak naik. Kenaikan harga didominasi oleh komoditi impor. Hal ini tak bisa dielakkan karena banyak negara yang menahan produknya. Menurut salah seorang pedagang di Pasaraya Padang, rata-rata harga komoditi di Pasaraya Padang naik sekitar 30%. Kacang hijau sulit dicari dan harganya mahal. Kalau sekarang kan biasanya harganya ibu jual 19, 18. Sekarang ibu jual 25.000 harga apanya? Karena belinya kayaknya pakai dolar ya. Oh ya. Soalnya impor kan. Impor Bu ya? Ya impor. Gitu. Australia. 1 kilo kami masih bisa jual 19. Biasanya harganya 13, 15 paling tinggi. Tapi hari ini jualnya 19 itu kan agak payah menjual 19. Soalnya harganya hampir 900. Kacang hijau sejak merebaknya corona ini lah. Ya. Kalau pedagang di Pasaraya memprediksi jika harga barang-barang akan tetap naik hingga 1 bulan ke depan karena memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jika bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, kacang hijau dan gula merupakan komoditi yang paling banyak permintaannya selama bulan Ramadan.
Secara hukum ekonomi, kenaikan harga komoditi di Pasar Raya Padang merupakan hal yang lumrah terjadi. Karena harga barang akan naik dengan sendirinya jika permintaan banyak, sementara pasokan berkurang. Robiha melaporkan dari Padang. Seperti inilah kegiatan warga di sebuah kompleks perumahan di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Padang, sepekan terakhir ini. Mereka melakukan upaya proteksi mandiri agar warganya tidak tertular COVID-19 di lingkungan tempat tinggal mereka. Caranya dengan menyediakan sabun cuci tangan di beberapa sudut jalan, sehingga warga bebas mencuci tangannya setiap saat. Warga juga rutin berkumpul untuk membersihkan lingkungan masing-masing agar tetap asri dan nyaman. Sedangkan kaum prianya melakukan penyemprotan cairan desinfektan di rumah-rumah warga di RT 4 dan RT 5. Cairan desinfektan ini disediakan sendiri oleh warga. Semua rumah yang berada di 2 RT tersebut disemprot cairan desinfektan tanpa ada yang tertinggal satupun. Kaum ibu di kompleks perumahan ini juga sering berkumpul untuk berjemur di panas matahari pagi, sembari melakukan senam ringan. Tujuannya agar mendapat asupan vitamin D dari sinar matahari pagi untuk memperkuat daya tahan tubuh. Kalau pagi ini selain untuk berjemur diri Pak, sekalian membersihkan lingkungan. Terus setiap kali yang pada pulang ibu-ibu dari pasar untuk kebutuhan sehari-hari ya cuci tangan yang sudah kita siapkan sebelumnya di pos, dan kami juga menerapkan kepada warga kalau seandainya ada keluarganya yang baru datang dari luar yang terindikasi oleh penyakit COVID ya mungkin isolasi mandiri sementara Pak. Ya, dengan penyemprotan sekali. Kebetulan untuk cara mandiri ya kita swakelola kita lah dari perumahan Lubu Intan Beson. Yang menarik, di dinding dekat gapura pintu masuk perumahan ini juga dipasang spanduk himbauan dan protokol isolasi mandiri. Diharapkan baliho besar ini bisa dibaca warga dan pendatang setiap saat, sehingga mereka bisa mengetahui apakah mengalami gejala terpapar COVID-19. Apa yang dilakukan oleh warga kompleks perumahan ini barangkali layak ditiru oleh warga di kompleks lainnya. Melakukan langkah antisipasi secara mandiri bisa meringankan beban pemerintah. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.